Kang Deddy Mulyadi. Ya Pak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa upaya-upaya untuk selalu memperhatikan keadaan, kebaikan, kesejahteraan rakyat ini sangat penting. Dan untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang berinisiatif untuk membuat acara-acara seperti ini. Memang ini harus kita jaga, budaya kita harus kita lestarikan. Karena budaya ini adalah warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita, siapa lagi? Bangsa yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri. Tugas keislaman gubernur apa? Ke Aljabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual tapi sosial. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 kali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban APBD. Ini nanti biar Pak Kiai yang jelasin. Ini jelasin karena ini harus dibenerin sistem. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara tapi melalui zakat. Jawa Barat iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sodako, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Untuk apa? Karena kesejahteraan kuncinya di APBD, bukan di badan amil zakat. Saya nantang makanya. Untuk itu, apa yang mengakibatkan kita ini terlambat kesejahteraan? Karena belanja penyelenggara negara lebih gede daripada rakyatnya. Mohon maaf, belanja untuk penyelenggara negara bobotnya dulu sampai 70%, sekarang diturunin menjadi 50%, sekarang dituntut untuk 70%, untuk
30%. Kenapa? Kegedean belanja aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Aparatnya. Jadi belanja yang melayani lebih gede dibanding yang dilayani. Makanya Provinsi Jawa Barat merubah paradigma itu, menghilangkan anggaran yang tidak penting, diarahkan untuk belanja yang penting. Kenapa? Pengen mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tetapi kita berhadapan dengan situasi yang berat, di mana kebutuhan pemerintah pusat sangat tinggi, sehingga pemerintah daerah harus dikurangi. Nah, yang berikutnya, ini jelasin, karena ini publik. Di Provinsi Jawa Barat, apa yang harus dikoreksi? Yang dikoreksi di gini, mental aparat. Mentalnya bagaimana? Saya nanya tentang tunjangan. Saya pelajari, ternyata tunjangan struktural orang yang bekerja dengan resiko lebih kecil dibanding yang fungsional, yang tidak beresiko dan tidak bekerja, karena aturan. Makanya saya minta ke Kepala BKD evaluasi. Pegawai provinsi banyak yang tidak memilih menjadi struktur karena bertanggung jawab pada pekerjaan, pada komplain dari masyarakat. Ku gubernur di Polototan unggal poe, dia milih jabatan fungsional. Nu gawena eueuh gajihna gede pan teu eling negara teh ieu teh. Bayangin, negara tidak adil. Jadi yang bekerja di struktur anu dipariksa, anu di demo, gajihna leuwih leutik dibanding anu gawena HS. Pertanggung jawab cukup nyeun ngarang, nyaeta telaah dibaca ge ku aing tara telaahna. Ini Pak, ini harus dibenerin Pak. Kalau ini hambatannya di Kemenpan RB, saya mau datang. Kenapa? Saya tidak menerima pegawai provinsi yang tidak kerja tunjangannya puluhan juta, sedangkan yang beresiko kecil tunjangannya. Nah, ini benar. Kenapa? Ini duit publik yang harus dinikmati oleh rakyat kecil untuk sekolah gratis, untuk mendapat perumahan. Ini negara. Nah, ini adalah sistem, dan ini dulu kalau Indonesia itu tidak bayar pajak, kalau Indonesia mungkin negara yang bersyariatkan Islam, mungkin bayarnya zakat. Hukumnya ini. Hari ini doktrin kita setiap hari, setiap orang mengaku mewakili Tuhan. Dauhan Allah, dauhan Kanjeng Rasul. Bener ayat itu diucapkan nama, tapi tujuannya cantang tuh eta. Ini kan berat Pak. Apa dampak dari itu? Dampak dari itu adalah ketika nama-nama itu menjadi sumpah jabatan, sumpah kesetiaan, diucapkan demi Allah, melanggar semuanya. Tapi yang melanggar tuh karirnya makin agus, naik jabatan, sehingga orang teu naon ngalanggar sumpah Allah teh geuningan. Itu kayak jadi rektor, jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi gubernur, jadi hal yang biasa. Bayangin loh Pak, tahun 70-an saya waktu SD, tahun 76 nggak berani bilang demi Allah, sumpahnya cuma dayak medu Pak. Itu pun sudah nggak mau melanggar. Roh spiritualitas tentang nilai-nilai rububiyah tidak menjadi nilai insaniyah. Kalimat sakralnya tidak ada, hilang. Apa kata orang Sunda? Kawung mabur carulukna, samak leungiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, resi leungiteun ajina, pandita ilang komara kaduru ku hawa nafsu. Apakah ini hanya pada kaum agamawan? Tidak. Ini berlaku juga bagi kaum akademis. Seluruh kerusakan yang terjadi di Jawa Barat itu karya kaum akademis. Seluruh kebijakan pemerintah provinsi yang banyak salah itu semuanya kajian kok, ada konsultannya. Itu kan akademis. Jalan yang longsor itu hasil akademis. Perumahan-perumahan yang di mana-mana dibikin bukit-bukit itu hasil kajian akademis. Banjir itu hasil kajian akademis semua. Kenapa akademisnya salah? Karena bukan bekerja pada nilai, tapi bekerja pada proyek. Nu lempeng dibengkokkeun, nu bengkok dilempengkeun, dikasih landasan akademis. Kan problem. Sehingga kata orang Sunda, derajat yang tertinggi bukan di pikiran, ujang di hati.
Karena orang yang pakai rasa melahirkan cinta. Anak 9 bisa sekolah, ada yang jadi sarjana, yang paling bungsu jadi gubernur. Satu petak sawah tidak terjual, padahal bapak saya pensiunan prajurit kepala. Kenapa? Pakai hati. Kenapa anggaran yang beribu-ribu triliun dalam setiap tahun dipimpin oleh orang-orang profesor, dokter, orang-orang ahli, bansosnya salah sasaran? Kenapa? Karena semuanya tidak menggunakan rasa sebagai sendi nilai. Itu problem kita, Pak. Karena ini problem kita, maka disinilah perubahan dimulai. Saya mencoba untuk menyajikan, walaupun temporer dan sulit sebenarnya, saya mencoba untuk ini loh peradaban. Kita mulai dari sini, kita mengarah ke sini, kita tujuannya ke sini.